Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try to keep up with me. Keesokan harinya, Arumi Mage memasukkan kopernya dan Alfian ke dalam bagasi. Hari ini mereka akan terbang ke Paris untuk bulan madu. Apa kita memang harus pergi? Tentu saja. Semua sudah disiapkan oleh kakak dan orang tuaku. Kamu tahu sendiri kan kemarin, kita tidak bisa menolaknya. Tapi ya, anggap saja berlibur lah. Benar yang dikatakan oleh Alfian. Anggap saja berlibur untuk menghilangkan stres akibat pernikahan paksa ini. Apalagi ini baru pertama kalinya Arumi keluar negeri, dan negara pertama yang dia kunjungi adalah Paris, negara impian semua orang untuk destinasi wisata. Pasti akan sangat menyenangkan. Kapan lagi liburan gratis? Cicit gadis itu terkikik. Setelah semuanya siap, mereka segera pergi menuju bandara. Semua sudah dipersiapkan, mulai dari paspor, visa, hotel, dan lainnya. Jadi mereka hanya tinggal berangkat saja. Ternyata enak juga ya jadi keluarga kaya raya yang tidak memikirkan uang, gumam Arumi lirih. Kamu mengatakan sesuatu? Tidak. Aku tidak mengatakan apapun. Alfian mengangguk. Dia kemudian fokus kembali pada layar iPad-nya, sementara mobil itu terus menembus hiruk-pikuk kota yang padat akan kendaraan. Mereka akan menempuh perjalanan sekitar 22 jam dari Jakarta menuju ke Paris. Itu waktu yang sangat lama. Apalagi Arumi tak pernah naik pesawat. Dan benar saja, baru beberapa jam terbang, gadis itu langsung mabuk. Dia memuntahkan semua isi perutnya. Sebaiknya kamu tidur sajalah. Baru kali ini aku terbang dengan orang yang mabuk naik pesawat. Ini pertama kali aku naik pesawat. Apalagi dengan jam terbang yang panjang, rasanya seperti ingin mati aja lah. Ya sudah, sebaiknya kamu tidur agar tidak muntah lagi. Arumi mengangguk. Dia kemudian merogoh minyak gosok yang ada di dalam tasnya dan mengoleskannya ke perut dan ke belakang leher. Apa yang kamu lakukan sih? Minyak itu baunya sangat tidak enak. Maaf, aku benar-benar sangat mual sekarang. Kamu ini. Padahal hanya minyak kayu putih. Kenapa dia tidak suka baunya? Dasar orang aneh. Batin Arumi memanyunkan bibirnya. Singkatnya, setelah mendarat, mereka segera menuju hotel yang sudah disiapkan oleh keluarga Alfian. Mereka memasuki kamar hotel. Mata Arumi terbelalak melihat kamar itu. Banyak taburan kelopak bunga mawar di ranjang dan juga di lantai. Kamar itu dihias secantik mungkin oleh pihak hotel. Ini benar-benar sangat keren, seru Arumi mengedarkan pandangannya. Dia kemudian menuju ke arah jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan langsung ke arah Menara Eiffel. Lihat, kita bisa melihat pemandangan kota dari sini. Itu Menara Eiffel yang bisa kulihat dari televisi atau majalah. Sangat indah malam ini. Banyak lampu kelap-kelip lagi. Lanjut gadis itu terkagum-kagum dengan mata berbinar. Dasar Nora. Apa kamu baru datang ke tempat ini? Aku baru pertama kali terbang ke luar negeri. Alfian berjalan menuju meja yang ada di sudut ruangan. Dia menuangkan wine ke dalam gelas lalu meneguknya. Wine itu lolos membasahi kerongkongannya yang kering sedari tadi. Dia kemudian duduk di birai panjang dan menatap Arumi. Tersungging senyuman tipis yang hampir tak ketara di bibirnya. Dasar gadis norak, batin Alfian.
Kamu mandilah. Setelah itu kita makan malam. Pihak hotel sudah menyiapkan makan malam untuk kita. Baiklah. Tubuhku juga terasa lengket. Arumi segera berjalan menuju ke kamar mandi. Dia lucu sekali ternyata. Alfian terkekeh melihat tingkah Arumi yang masuk ke dalam kamar mandi. Saat masuk ke dalam kamar mandi, Arumi semakin takjub. Di dalam bathtub banyak sekali kelopak bunga mawar. Bau airnya pun sangat wangi. Dan yang lebih membuat Arumi tercengang adalah kamar mandi itu mempunyai jendela kaca besar yang bisa langsung melihat pemandangan dari alam. Benar-benar indah. Ini pasti hotel ini sangat mahal ini. Arumi segera melepas pakaiannya, lalu masuk dalam bathtub. Baru kali ini dia menikmati fasilitas mewah seperti ini. Walaupun keluarganya juga kaya, tapi tidak sekaya keluarga Sanjaya yang mungkin hartanya tidak akan habis 7 turunan. Arumi tersenyum dengan lebar. Dia menikmati air yang ada di dalam bathtub itu. Sangat wangi sekali, dan gadis itu sangat menyukainya. Aroma bunga mawar yang menyeruak ke hidung membuat pikirannya menjadi tenang dan rileks. 20 menit kemudian, gadis itu memutuskan untuk menyudahi aktivitas mandinya karena dia teringat jika akan makan malam dengan Alfian. Dia menyadari sesuatu. Yah, aku lupa membawa baju gantiku lagi. Ucapnya Arumi kemudian mengambil handuk kecil yang ada di gantungan kamar mandi itu. Dia lalu melilitkan di tubuhnya. Gadis itu membuka pintu kamar mandi sedikit lalu mengeluarkan kepalanya dan melihat keadaan sekitar. Ternyata Alfian tidak ada di kamar. Sepertinya aman jika dia keluar dari sana. Sekali lagi Arumi memastikan bila pria itu benar-benar tidak ada di dalam kamar. Dengan cepat Arumi keluar dari dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk kecil yang dia lilitkan di tubuhnya. Langkahnya sedikit berlari menuju kopernya. Dia belum sempat untuk menatanya di lemari tadi. Tanpa sadar, Alfian sudah ada di belakang Arumi dan sedang memperhatikan gadis itu yang sibuk mencari bajunya. Arumi mengambil baju kemudian berbalik hendak ke kamar mandi. Namun dia sangat terkejut saat Alfian sudah berdiri di hadapannya. "Hah!" teriak Arumi terkejut. Pakaian yang dia bawa terjatuh ke lantai. Alfian menatap Arumi dari atas sampai bawah. Gadis itu refleks menyilangkan tangannya di depan tubuhnya. Pipinya sudah memerah karena sangat malu sekarang. Bagian tubuhnya terekspos karena memang dia hanya mengenakan handuk kecil. "Kenapa kamu hanya mengenakan handuk? Apa kamu mencoba menggodaku?" Tidak, aku tadi lupa membawa baju ganti." Sial, kenapa harus ada di tembok sih? Batin Arumi. Sedangkan Alfian terus melangkahkan kakinya menuju ke arahnya. Alfian semakin mendekat hingga jarak antara dia dan Arumi hanya sejengkal saja. Kedua manik mata itu bertemu saling beradu tatap. Alfian menatap wajah Arumi dengan intens, sedangkan gadis itu kesulitan menelan salivanya yang menyangkut di tenggorokan. Alfian menurunkan pandangannya menuju ke bibir Arumi. Tangannya kemudian terangkat. Dia mengusap bibir gadis itu dengan ibu jarinya. "Bisakah aku merasakannya lagi?" bisik Alfian membuat bulu kuduk Arumi berdiri. "Apa maksudmu? Kita kan hanya..." "Shh, aku menginginkannya lagi," ucap Alfian lembut. Pria itu mendekatkan wajahnya. Arumi bisa mencium bau minuman dari bibir Alfian. "Apa dia mabuk ya?" batin Arumi bertanya-tanya. Alfian mengelus lengan Arumi perlahan. Dia semakin mendekatkan wajahnya dan mendaratkan bibirnya di bibir mungil Arumi. Dia melumat lembut bibir gadis itu. Namun Arumi segera mendorong dada Alfian hingga pria itu terjatuh terlentang di ranjang. Dengan cepat Arumi memungut bajunya yang ada di lantai lalu berlari menuju kamar mandi. Alfian terdiam. Dia terpaku menatap langit-langit kamar seolah menyadari apa yang baru saja terjadi. "Apa yang baru saja aku lakukan ya?" gumamnya pelan. Arumi segera melangkah masuk ke kamar mandi, mengunci pintu rapat-rapat dengan perasaan takut. Dia membawa tubuhnya bersembunyi di balik pintu, kemudian memegangi dadanya yang terasa panas dan sesak. Terdengar jantungnya berdetak keras, luar biasa cepat. Mungkin akibat kejadian barusan. Untung saja Arumi bisa menghindar dari jeratan pria itu.
Tidak, tidak. Tidak boleh lagi terjadi. Kalau seperti ini terus, aku pasti akan terperosok lebih jauh, bisik Arumi dengan penuh perasaan bersalah dan penyesalan sambil mencengkeram pakaian yang dia bawa. Setelah berganti pakaian, Arumi segera keluar dari kamar mandi. Dia melihat Alfian tengah duduk di tirai ranjang. Pria itu menoleh saat Arumi keluar dari kamar mandi. Dia lalu berdiri menghampiri gadis itu. Arumi, maafkan aku. Aku tadi tidak bisa mengontrol diriku. Lupakanlah. Kamu ingin makan malam di restoran hotel atau di kamar? Kamar aja. Baiklah, aku akan memesankannya. Alfian duduk di tepian ranjang. Bola matanya mengekori aktivitas Arumi. Gadis itu masih menata baju-bajunya dan milik Alfian ke lemari. Tak berapa lama makanan yang mereka pesan akhirnya pun datang. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk segera beristirahat, karena besok mereka akan berkeliling kota Paris untuk menikmati liburan mereka. Di pojokan sebuah restoran mewah, seorang gadis cantik tampak gelisah sembari melirik jam tangan mungilnya. Wajahnya mengernyit. Ungkapan kekesalan tak terelakkan. Rupanya kekasihnya terlambat dari janji mereka. Setelah beberapa kali mengecek ponselnya dan percuma mencoba menghubunginya, akhirnya gadis itu mengembuskan nafas berat. Kehilangan kesabaran, sementara itu hidangan yang telah dipesan semakin dingin. Dia benar-benar membuang waktuku, gerutu Nadia sangat kesal. Tak berapa lama pria yang ditunggu akhirnya menampakkan batang hidungnya. Dia menghampiri Nadia dengan tergesa-gesa. Sayang, maaf menunggu lama. Aku baru saja meeting dengan klien. Kamu ini selalu membuang waktuku. Kamu tahu kan aku tidak selalu punya banyak waktu. Iya, aku salah, maafkan aku ya. Lain kali aku pasti akan datang tepat waktu, jawab Radit tersenyum pada sang kekasih. Nadia masih diam. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Pandangannya sangat tajam menatap pria itu. Ada apa? Kenapa kamu mengajakku bertemu sekarang? Apa kamu merindukanku? Aku langsung saja pada intinya. Aku mengajakmu bertemu di sini ingin mengatakan jika aku ingin putus. Putus? Iya, putus. Sepertinya aku sudah tidak bisa menjalani hubungan bersamamu. Apa maksudmu? Apa kamu tidak mengerti maksudku? Tidak, sama sekali tidak mengerti. Aku sudah mengatakannya dengan jelas, Raditya Mahendra. Aku ingin kita putus, berakhir. Apa salahku? Kenapa kamu tiba-tiba ingin mengakhiri hubungan ini? Coba jelaskan padaku, Nadia. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja aku sudah bosan padamu. Jadi lebih baik kita akhiri saja. Radit tersenyum miris. Dia kemudian mengepalkan tangannya lalu menghantam meja dan brak. Semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka menatap ke arah Nadia dan Radit. Apa yang kamu lakukan, ha? Geram Nadia mengamati sekitar karena semua mata tertuju pada mereka. Nadia langsung memakai maskernya karena dia adalah seorang artis. Pasti akan banyak gosip tentang dirinya di luar sana. Apa kamu sedang mempermainkanku, ha? Ayolah Radit, kita hanya bersenang-senang saja. Aku tidak berniat untuk menjalin hubungan yang serius denganmu. Setiap kali kita bertemu, pasti yang kamu pertanyakan adalah pernikahan. Aku sudah bosan, muak. Baiklah, jika kamu belum siap menikah, aku akan mengerti. Tapi kenapa harus putus? Aku sangat mencintaimu, Nadia. Ayo kita bicarakan ini baik-baik. Aku tidak ingin mengakhiri hubungan ini. Aku tidak bisa. Keputusanku sudah bulat, Radit. Sekarang tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Terima kasih untuk semuanya. Aku mohon, pikirkan sekali lagi. Aku benar-benar sangat mencintaimu, Nadia. Jangan menyentuhku. Sudah kukatakan jika keputusanku sudah bulat. Sebaiknya kamu cari saja wanita lain, karena aku sudah muak. Semoga harimu menyenangkan, Tuan Raditya Mahendra. Nadia langsung pergi dari sana meninggalkannya. Radit mematung.
menatap kepergian gadis itu. Dia lalu mengempaskan dirinya di kursi. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Nadia? Geramnya mengepalkan tangan. Namun tiba-tiba buliran bening dari mata pria itu pun menetes tanpa diminta. Terlihat wajahnya yang begitu sangat menyedihkan. Kekasih yang selama ini diharapkan untuk menjadi pendamping hidupnya mengakhiri hubungan begitu saja dengan alasan bosan dan tidak jelas. Benar-benar sangat tidak masuk akal. Tuan, ucap seorang pria menghampiri Radit. Dia mengulurkan sebuah sabut tangan kepada bosnya itu. Sedari tadi Damar melihat pertengkaran Radit dan Nadia. Damar merupakan sekretaris Radit. Setelah meeting selesai tadi, Damar yang memang ikut kemanapun Radit pergi, menunggu seraya memesan makan siang pada meja yang berbeda. Apa aku semenyedihkan itu? Apa kekuranganku, Dam? Kenapa dia melakukan itu padaku? Sudahlah, Tuan. Mungkin Nona Nadia memang bukan yang terbaik untuk Anda. Anda tidak memiliki kekurangan apapun. Anda kaya, pintar, tampan, terhormat. Wanita itu saja yang tidak bersyukur mempunyai Anda. Kenapa aku bodoh sekali, Dam? Dia telah mempermainkan aku dan dengan bodohnya aku sangat mencintainya. Saya tidak heran, Tuan. Wanita seperti Nona Nadia memang tidak bisa berkomitmen. Dia hanya bersenang-senang, tapi Tuan menganggapnya serius. Janganlah berlarut. Di luar sana masih banyak wanita yang lebih baik dari Nona Nadia. Bahkan Tuan bisa menunjuk wanita yang Tuan sukai. Jawab Damar menepuk pundak bosnya itu untuk memberinya kesabaran. Nadia melajukan mobilnya meninggalkan restoran itu. Dia tersenyum puas karena sudah tidak terikat lagi dengan Radit. Akhirnya aku bebas. Ini lebih menyenangkan. Kenapa aku harus membuang waktuku sia-sia selama ini? Dasar bodoh. Suara ponsel Nadia berbunyi. Dia melirik ponsel yang ada di dashboard mobil dan melihat siapa yang tengah menghubunginya. Nadia segera menepikan mobilnya lalu mengangkat panggilan. Baiklah, aku sudah sewakan apartemen untukmu, ucap Nadia berada pada percakapan itu dengan seseorang di seberang sana. Kamu naik taksi aja. Aku harus ke lokasi syuting sekarang karena ada jadwal syuting hari ini. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Nadia segera menutup panggilan itu. Setelahnya dia melajukan mobilnya kembali meninggalkan tempat itu menuju lokasi syuting. Oke, kita beralih lagi ke Arumi. Jam 7.00 di Paris. Arumi perlahan membuka matanya. Sejenak tertegun menyadari telah bangun lebih dulu daripada Alfian. Dia menoleh ke arah Alfian yang masih terlelap di bawah selimut. Nafasnya teratur seolah tenggelam di alam mimpi. Arumi lalu bangkit pelan dari ranjang, mengikat rambut panjangnya ke atas dengan sebuah karet gelang. Langkah kakinya ringan menuju jendela kaca besar di sudut ruangan. Dia menarik gorden yang menutupi jendela. Lantas sinar matahari yang pagi mencuri masuk, seakan menyapa dan menerangi seluruh ruangan dengan kehangatannya. Pagi yang indah. Hari ini sangat cerah. Aku ingin jalan-jalan keluar. Mendengar ucapan Arumi, Alfian segera membuka matanya. Dia menatap gadis itu lekat dan tersenyum tipis. Apa kamu ingin jalan-jalan? Kamu sudah bangun? Iya, aku ingin jalan-jalan keluar. Cuacanya sangat bagus. Baiklah, mandilah. Aku akan mengajakmu keliling kota Paris. Benarkah? Baik, aku akan mandi sekarang. Tunggu, ada apa? Jangan lupa membawa baju gantimu. Jangan sampai kejadian kemarin terulang kembali. Jika sampai itu terjadi, maka aku tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang akan aku lakukan padamu. Arumi membulatkan matanya. Dia lalu bergegas menuju lemari dan mengambil baju gantinya. Dengan pipi yang memerah, gadis itu langsung masuk ke dalam kamar mandi membuat Alfian terkekeh melihatnya. Dia sangat lucu ya.
Gumamnya masih tertawa kecil menatap ke arah kamar mandi. Setelah Arumi mandi, gantian Alfian yang mandi. Pria itu sudah memesan berbagai menu sarapan di dalam kamar. Dan terdengarlah bunyi perut Arumi terdengar nyaring. Cacing-cacing di perutnya berontak ingin segera diisi oleh makanan yang lezat di hadapannya. Tapi dia harus sabar menunggu Alfian selesai mandi. Tidak sopan jika dia makan terlebih dahulu. Tak berapa lama Alfian keluar dari kamar mandi dengan pakaian santai. Dia melihat Arumi yang sudah duduk di meja sambil menatap ke arah makanan di hadapannya. Kenapa hanya menatapnya saja? Makanan itu tidak akan habis jika hanya ditatap. Kamu sudah selesai mandi? Aku menunggumu. Kita sarapan bersama. Makan aja dulu. Tidak perlu menungguku kalau sudah lapar. Tidak. Aku tidak seberapa lapar. Ayo cepat duduk di sini. Kita sarapan bersama. Alfian mengangguk, dia kemudian duduk di hadapan gadis itu. Mereka mulai sarapan sebelum berpetualang mengelilingi kota Paris hari ini. Arumi terlihat sangat senang. Dia ingin mengunjungi tempat-tempat di Paris yang biasanya hanya dia lihat di majalah atau buku-buku sejarah. Mereka berjalan menyusuri kota. Arumi begitu sangat antusias sekali. Dia banyak memotret dan mengabadikan momen-momen indah di sana. Tidak lupa membeli es krim di pedagang kaki lima dan menikmatinya seraya duduk di taman bunga. Enak sekali, seru Arumi menjelati es krim rasa vanila tersebut. Alfian menoleh ke arahnya, dia sedikit melebarkan netranya saat mulut Arumi belepotan dengan es krim itu. Alfian menelan salivanya dengan susah payah. Pikiran kotong langsung menjangkiti kepalanya. Dengan cepat Alfian menggelengkan kepalanya agar segera tersadar dari pikirannya sendiri. Gadis ini benar-benar membuatku tidak fokus. Batin Alfian menggerutu. Ada apa? Kenapa tidak makan es krimnya? Iya, maaf. Aku tidak fokus. Tidak fokus? Memang apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Hanya beberapa pekerjaan yang aku tinggal di Jakarta. Dasar kamu ini. Kita ini sedang liburan. Hilangkanlah sejenak pikiran tentang pekerjaan. Nikmati liburan ini dengan menyenangkan. Iya, kamu benar. Arumi tersenyum, dia lalu kembali memakan es krim di tangannya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pasar kerajinan. Arumi, tersenyumlah, seru Alfian dengan semangat mengarahkan kamera pada wajah Arumi. Arumi menatap kamera dengan lembut dan mulai tersenyum tipis. Mengikuti instruksi Alfian, gadis itu mengangkat dagunya sedikit. Pandangan mata Arumi terasa begitu memikat dan menggoda. Alfian memegang nafas ketika menyadari kecantikan Arumi yang luar biasa, alami dan manis. Tidak ada banyak riasan di wajahnya, hanya polesan tipis yang cukup untuk memancarkan aura kecantikan mempesona. Alfian tersenyum puas di balik kamera, menangkap momen sempurna Arumi dalam lensanya. Sudah? Wah, sepertinya kamu harus jadi fotografer hari ini. Foto-foto yang kamu ambil sangat menakjubkan loh. Baiklah, hari ini kamu bisa minta foto sepuasnya. Aku akan jadi fotografer untukmu. Ya sudah, ayo kita ke sana. Mereka lalu berjalan menuju tempat itu. Mata Arumi tak henti-hentinya terkagum dengan apa yang dilihatnya. Banyak pelukis-pelukis jalanan yang menunjukkan kehebatannya di atas kanvas. Mereka terus melangkahkan kaki hingga ke tempat-tempat kerajinan. Arumi dengan tatapan laparnya melihat proses kerajinan yang ada di sana. Senyuman tak pudar dari bibir cantiknya. Silakan, Nona, Tuan, ada yang kalian cari? Ya, ini sebenarnya pakai bahasa Inggris, tapi Mas Nara sudah terjemahkan. Tanya seorang penjual kerajinan. Kamu lihat-lihat dulu. Wah, lihatlah kerajinan-kerajinan ini saat ini, bukan? Ada kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Banyak banget ini. Kamu suka? Belilah yang kamu mau. Tidaklah, pasti harganya sangat mahal. Hei, suamimu ini kaya. Belilah barang yang kamu suka, tidak perlu memikirkan harganya. Aku yang akan membayar. Sombong sekali. Ya udah, baiklah kalau begitu. Kamu yang bilang ya, kalau aku boleh membeli apapun. Tentu saja. Beli apa yang kamu suka. Arumi mengangguk, dia kemudian mulai melihat-lihat lagi barang-barang di sana. Nona, kemarilah.
Tiba-tiba ibu-ibu penjual pernak-pernik itu memanggil Arumi. Gadis itu segera menghampirinya. "Apa kalian sepasang kekasih?" "Kami suami istri." "Benarkah? Kalian terlihat sangat serasi sekali. Kebetulan sekali aku ingin memberikan ini kepada kalian." "Terimalah." Penjual itu memberikan sepasang gelang pada mereka berdua. "Ini bagus sekali," gumam Arumi melihat detail gelang itu. "Amore." Benar, amore adalah bahasa Perancis yang artinya cinta. Pakailah gelang itu. Semoga cinta kalian tak lekang oleh waktu dan hanya maut yang bisa memisahkan. Jelasnya seraya tersenyum menatap Arumi dan Alfian. Arumi dan Alfian saling tatap. Mereka kemudian tersenyum kikuk dan salah tingkah mendengar perkataan penjual tersebut. "Kalian berasal dari negara mana?" "Kami dari Indonesia." "Oh, orang Indonesia. Senang bertemu kalian." "Terima kasih." "Berapa harganya?" "Tidak usah. Aku memberikannya cuma-cuma pada kalian. Pakailah gelang itu. Aku berdoa semoga kelak kalian bisa kembali lagi ke sini." "Terima kasih. Tapi apa benar kami tidak perlu membayarnya?" "Benar. Aku membuat gelang itu sendiri. Di dalamnya terselip doa untuk pasangan yang beruntung." Terima kasih banyak, Nyonya." "Sama-sama." Mereka kemudian segera beranjak dari sana untuk melanjutkan perjalanan. Malam harinya setelah seharian berjalan-jalan mengelilingi kota Paris dengan sangat puas, Arumi dan Alfian kini pelepas penat di kamar hotel. Mereka memesan makan malam dan duduk menghadap ke jendela yang menampilkan menara Eiffel pada malam hari. Arumi dan Alfian di Paris hanya 3 hari saja, dan selama di sini mereka saling mengenal dan akrab. Alfian yang awalnya bersikap dingin pada Arumi sekarang menjadi lebih ramah dan hangat. Arumi tertawa saat melihat kembali foto-foto hasil jepretan hari ini. "Lihatlah, ini kamu jelek sekali," tawarnya menguar di udara saat melihat pose Alfian di layar kamera. "Mana coba lihat?" Ini pose terbaikku, lihatlah. Ini sangat tampan sekali." "Tampan apanya? Ini sangat jelek. Lihat foto-fotoku, sangat bagus dan cantik." "Kamu tidak tahu saja. Di luar sana banyak gadis-gadis yang berusaha mendapatkan cintaku. Banyak yang bilang jika aku ini tampan bersertifikat. Kamu ngerti? Tampan bersertifikat? Yang benar saja. Mereka mengejarmu karena kamu adalah keluarga Sanjaya. Bersertifikat apanya? Apa benar aku jelek? Ya udah, kalau begitu rasakan ini. Coba katakan lagi, benarkah aku jelek? Pria itu masih menggelitiki perut Arumi. Hentikan, ini geli." Tawa Arumi mencoba menghentikan Alfian. "Katakan, apa benar aku ini jelek? Enak saja mengejakku." Iya, kamu tampan," jawab gadis itu merasa geli. Mereka berdua terus bercanda, tawa yang riang meledak-ledak dari bibir mereka. Mereka begitu larut dalam keceriaan, hingga tak sadar betapa dekat dan intim posisi mereka saat ini. Alfian berada di atas Arumi, matanya yang tajam menatap langsung ke dalam mata Arumi yang lembut. Sejenak mereka terdiam menyadari keterlibatan mereka. Seakan ada sihir tak kasat mata yang mempertemukan mereka berdua. Mata mereka pun saling bertemu, penuh pesona di tengah situasi yang penuh kehangatan dan dekat. Hening. Alfian perlahan mendekatkan wajahnya. Ada tarikan kuat yang seolah menariknya agar kian mendekat dengan gadis itu. Arumi yang hanya dia masih mencerna keadaan dan tiba-tiba seolah tak terelakkan bibir Arumi dan Alfian saling menyatu. Arumi terkejut, melebarkan matanya dalam kebingungan. Namun ciuman itu terus berlangsung. Alfian dengan lembut melumut bibir Arumi yang mungil. Entah mengapa bagi Alfian bibir gadis itu telah menjadi candu yang sulit dihindari. Sejak kapan dia pun tidak tahu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Arumi. Di awal Arumi hanya diam dan tak membalas ciuman tersebut. Namun perlahan dia mulai menikmati setiap lumatan yang diberikan oleh Alfian. Merasakan sensasi yang muncul di tengah kehangatan bibir mereka. Tanpa sadar, tangan Arumi perlahan melingkar menggantung di leher Alfian, makin menambah kedekatan mereka. Ditemani dengan indahnya bulan yang bersinar terang, seolah menyaksikan kedua insan itu tengah menikmati malam berdua. Alfian melepas tautan bibirnya. Dia menatap Arumi dengan lembut.
Arumi, aku tidak tahu perasaan apa ini. Setiap dekat denganmu aku merasa begitu nyaman, ucapnya lirih. Arumi hanya diam. Dia menatap mata Alfian dengan dalam. Kenapa dia juga merasakan hal yang sama dengan Alfian? Dan ini baru pertama kalinya untuk Arumi. Jantung gadis itu semakin berdetak tak menentu. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Entahlah, dia tidak bisa mendefinisikannya. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengontrol diriku saat dekat denganmu. Kamu bisa rasakan dan mendengar detak jantungku saat ini. Jantung ini seolah ingin melompat keluar. Bahkan saat aku bersama dengan Monica, aku tidak pernah merasakan seperti ini. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Aku bingung dengan perasaanku sekarang. Arumi tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya menangkup pipi Alfian dengan kedua tangan. Aku juga merasakan hal yang sama sepertimu. Aku juga tidak tahu perasaan apa ini. Baru pertama kali aku merasakannya. Gadis itu menatap Alfian dengan tatapan berkaca-kaca. Yang sekarang aku rasakan hanya ingin selalu di dekatmu. Melihat senyummu membuatku merasa sangat nyaman. Ini cinta atau bukan hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Yang jelas, ikuti saja kata hatimu. Senyuman Arumi semakin mereka, menyinari wajahnya yang cantik. Tiba-tiba Alfian memeluk Arumi dengan sangat erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Di dalam hati Alfian perasaannya bercampur aduk. Nyaman yang ia rasakan saat bersama Arumi, istrinya yang baru beberapa hari ini resmi menjadi pendamping hidupnya, membuat Alfian bingung. Namun di sisi lain, bayangan wanita yang telah lama dia cintai masih menghantui hatinya. Apakah Alfian harus melepaskan masa lalunya dan membuka hati untuk Arumi, memulai lembaran baru bersama gadis itu? Ataukah perasaannya pada wanita sebelumnya masih terlalu kuat untuk dilupakan? Alfian merasa dilema, terbelenggu dalam perasaan yang sulit untuk dimengerti. Pria tampan itu duduk di atas kursi dengan punggung bungkuk. Sepasang mata terpaku pada meja yang berantakan oleh botol-botol minuman beralkohol. Suara dentuman musik dari hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang tak dia hiraukan. Wajahnya tampak sangat menyedihkan dan penuh kelam. Sekelumit rasa sakit dan penyesalan mengalir di matanya. Gelas berisi bir di tangannya diangkat perlahan. Dan dengan sekali tegukan habis sudah isinya. Mengusap mulut dengan punggung tangannya dan terdengar lirih. Apakah ini obat yang mampu meredakan duka di hatiku? Hanya minuman keras. Tambah lagi, perintahnya pada bartender yang sedang meracik minuman di hadapannya. Bartender itu segera menuangkan minuman lagi ke dalam gelasnya. Saat hendak meneguk minuman itu lagi, buah tangan menahannya. Apa yang kamu lakukan, Dit? Sudah, kamu sudah terlalu banyak minum. Hentikan. Evan merebut gelas yang ada di tangan Radit dengan cepat. Kamu yang sedang apa? Cepat berikan minumanku. Radit menatap tajam Evan dengan ingin merebut kembali gelas itu. Namun Evan segera meminumnya hingga habis. Sudah habis. Sudah cukup untuk malam ini. Jangan minum lagi. Bentak Evan tak kalah tajam menatap sepupunya itu. Apa pedulimu, Van? Wanita yang kucintai saja tidak peduli denganku. Dia bahkan mengakhiri hubungan kami tanpa alasan yang jelas. Apa kamu peduli? Astaga, hanya gara-gara wanita kamu jadi seperti ini. Kamu ini tampan, kaya dan sempurna. Banyak wanita di luar sana yang menggilaimu. Kamu hanya tinggal tunjuk maka mereka akan berlutut di hadapanmu. Tapi aku mencintainya. Aku sangat bodoh hingga tidak sadar jika dia mempermainkanku. Sudahlah, ayo sekarang aku akan mengantarkanmu pulang. Jangan mentang-mentang orang tuamu di luar negeri kamu bisa mabuk-mabukan seperti ini. Apalagi ini hanya perkara wanita. Tidak. Aku masih mau di sini. Aku masih mau minum. Kalau kamu mau pergi, pergi saja sana. Cepat berikan aku minuman lagi. Kamu sudah terlalu mabuk, Dit. Ayo kita pulang sekarang. Ajak Evan lagi, tapi lagi-lagi Radit menolak. Pria itu menghela nafas panjang. Dia lalu meraih ponselnya menghubungi seseorang untuk segera datang dan meminta bantuan. Cepat datang ke klub. Radit mabuk berat. Aku butuh bantuanmu.
Perintah Evan kemudian menutup panggilannya. Pria itu lantas duduk di sebelah Radit. Dia menatap nanar sepupunya tersebut yang terlihat begitu sangat berantakan. Radit, kenapa kamu bisa seperti ini hanya karena wanita sih? Ayo cepat tambah lagi minumannya. Udah, berikan saja. Tak berapa lama Damar datang menghampiri kedua bosnya itu. Dia melihat Radit yang memang sudah sangat mabuk berat. Tuan, bagaimana Tuan Radit bisa mabuk seperti ini? Sudahlah, nanti kita bicara di rumah saja. Sekarang bantu aku untuk membawanya pulang. Baik Tuan. Mereka dengan susah payah memapa Radit dan segera beranjak dari sana. Namun karena sedikit kesulitan dengan tubuh Radit yang tinggi dan kekar, mereka ikut sempoyongan dan kewalahan. Sampai tiba-tiba tak sengaja mereka menabrak seseorang. Brek. Maaf Nona, kami tidak sengaja. Tidak apa-apa. Loh, Monica. Evan sedikit terkejut melihat wanita tersebut. Evan? Mendengar suara Monica, Radit mendongak dan menggeleng-gelengkan kepalanya agar sadar. Dia menatap Monica dengan samar-samar, tapi pria itu sangat mengenali suaranya. Radit? Kenapa dia jadi seperti ini? Ceritanya panjang. Biasalah, urusan wanita. Monica. Kamu Monica? Iya, dia Monica. Ayo kita pulang. Monica, apa kamu ikut kami sekalian? Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana? Baiklah. Evan mengangguk. Dia kemudian kembali memapa Radit dengan bantuan Damar, sedangkan Monica mengikuti mereka dari belakang. Setibanya di rumah Radit, mereka segera masuk ke dalam. Damar dan Evan segera menyadarkan Radit di sofa. Tolong ambilkan air hangat sekalian minuman untuk Monica, pinta Evan kepada Damar. Baik. Monica menatap Radit prihatin. Wanita mana yang membuatnya seperti itu? Monica, bagaimana kabarmu? Tanya Evan seraya melepaskan kancing bagian atas kemeja Radit. Aku baik. Kamu sendiri bagaimana? Seperti yang kamu lihat, aku juga baik. Oh ya, kemana saja kamu selama ini? Sebelum menjawab, Damar segera datang memberikan air hangat pada Radit dan minuman untuk Monica. Silakan diminum Nona. Terima kasih banyak. Evan membantu meminumkan air hangat itu kepada Radit. Pria itu setengah sadar lalu meneguk air tersebut. Dia mendudukkan dirinya untuk menetralkan rasa mabuk yang kini dialaminya. Bagaimana? Sudah enakan? Lumayan. Kepalaku rasanya berat sekali. Ya udah istirahat kalau begitu. Tidak. Aku ingin mengobrol dengan kalian. Kenapa kamu bisa mabuk seperti ini, Dit? Ya, dia sedang putus cinta. Hah? Seorang Raditya Mahendra putus cinta? Monica menahan tawanya. Sudahlah, kamu jangan ikut-ikutan Evan. Dia sudah seperti emak-emak yang cerewet. Oh iya, Monica, kamu kemana saja selama ini? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar? Maaf, aku tidak memberikan kabar. Selama ini aku udah di Swiss melanjutkan kuliahku. Seharusnya kamu memberi kabar pada kami. Kamu tahu Alvan seperti orang gila mencarimu selama ini. Kamu tahu kan jika ayahku terkena skandal. Makanya kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Swiss dan merahasiakannya dari siapapun. Ayahku tidak ingin jika keberadaan kami sekeluarga diketahui. Makanya aku tidak menghubungi kalian. Maaf. Aku mengerti. Pasti saat itu adalah hal yang sangat sulit untukmu. Kamu benar. Saat itu adalah masa-masa tersulitku. Aku harus jauh dari Alfian dan putus kontak dengannya. Oh ya, sekarang bagaimana kabarnya? Aku sangat merindukannya. Alfian bukannya sudah menikah? Tanya Evan kepada Radit. Menikah? Benar. Alfian sudah menikah beberapa hari yang lalu karena perjodohan. Bahkan saat ini dia sedang ada di Paris bulan Maret bersama istrinya. Berarti aku terlambat.
Kamu tahu, selama ini Alfian sangat kebingungan mencarimu. 3 tahun dia selalu mencari informasi tentangmu, namun hasilnya nihil. Dia sempat menolak perjodohan itu. Sepertinya Alfian tidak mencintai istrinya. Apakah aku masih ada kesempatan untuk kembali padanya, Dit? Sampai saat ini aku masih sangat mencintai Alfian. Aku kembali untuknya. Aku tidak tahu, Monik. Tapi kemarin bertemu di klub, dia bilang jika dia masih sangat mencintaimu. Benarkah? Aku ingin sekali bertemu dengannya, Dit. Tolong bantu aku untuk bertemu dengan Alfian. Tunggulah sampai dia kembali dari bulan madu. Seketika senyuman di wajah Monica menghilang. Ada rasa tidak rela dalam dirinya saat mengetahui jika Alfian sudah menikah. Sekarang kamu tinggal di mana? Aku menyewa apartemen. Oh, begitu. Apakah kamu akan menetap di sini? Tergantung. Aku kembali untuk Alfian. Jika dia masih mencintaiku, maka aku akan menetap di sini. Jika tidak, aku akan kembali ke Swiss. Radi dan Evan saling berpandangan lalu menatap Monik kembali. Apa itu artinya Monik akan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Alfian? Kenapa kalian menatapku seperti itu? Apa kamu akan jadi pelakor? Celutuk Evan. Begini, jika Alfian masih mencintaiku dan tidak mencintai istrinya, bagaimana? Pernikahan tanpa cinta itu kan tidak akan baik. Apa Alfian mau menjalani pernikahan dengan wanita yang tidak dia cintai? Ya, yang dikatakan Monica ada benarnya sih. Rasanya pasti akan sangat berat menjalani pernikahan dengan orang yang tidak dicintai. Daripada keduanya tersakiti, kan lebih baik berpisah sebelum terlanjur jauh. Apalagi mereka baru beberapa hari menikah. Radit menatap serius keduanya. Di sisi lain, keesokan harinya, sepasang suami istri itu tampak tidur dengan eratnya saling memeluk. Kegiatan yang menguras tenaga mereka semalam menyisakan rasa kelelahan yang mendalam. Arumi yang tengah mencari kenyamanan menenggelamkan wajahnya di dada suaminya yang bidang. Perlahan sinar matahari menembus celah jendela, menerangi wajah tampan Alfian dan mengusik tidur mereka. Alfian mengerjapkan matanya dan membukanya perlahan. Dia melihat Arumi yang masih memeluknya terlelap di atas dadanya. Seulas senyuman terukir di wajah Alfian. Dia kemudian mengecup kening Arumi dengan lembut. Alfian menatap langit-langit. Dia mengingat kejadian semalam, di mana semua terjadi begitu saja. Dia tak sanggup mengendalikan dirinya lagi. Arumi benar-benar membuatnya lepas kontrol. Alfian mengelus pipi mulus istrinya dengan membuat gadis itu menggeliat. Dia membuka matanya lalu menatap Alfian. Kamu sudah bangun? Aku sudah bangun dari tadi. Maafkan aku mengganggu tidurmu. Habisnya kamu sangat menggemaskan, jawab Alfian lalu mencubit hidung bangir gadis itu. Apa hari ini kita akan kembali ke Jakarta? Iya, hari ini kita akan kembali ke Jakarta. Mau mandi bersama? Tanya Alfian sambil mengedipkan mata. Pipi Arumi seketika merona merah, mencerminkan rasa malu yang berkecamuk dalam dirinya. Mandi bersama? Ucapnya dengan suara lirih dan gemetar. Iya, kenapa? Apa kamu tidak mau? Bukankah kita semalam sudah melakukan malam pertama? Jadi tidak masalah kan jika kita mandi bersama sekarang? Tanya Alfian dengan senyum yang menggoda, membuat Arumi semakin tersipu malu. Tangannya refleks bergerak menutup dada yang tiba-tiba terasa terlalu terbuka karena selimut yang melilit tubuhnya mengendur. Tanpa basa-basi, Alfian segera bangkit dari ranjang. Dia lalu menggendong Arumi menuju kamar mandi. Gadis itu pun hanya pasrah. 30 menit mereka habiskan di kamar mandi. Setelahnya mereka bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Arumi sejenak berdiri di jendela kaca besar yang menghadap ke menara untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan negara yang indah itu. Tempat di mana dia dan Alfian menyatakan cintanya dan cinta kalian bersemi, seolah kontrak pernikahan kalian sudah tidak ada artinya lagi. Alfian dengan perlahan melingkarkan tangannya ke perut Arumi dari belakang. Gadis itu langsung tersentak, merasakan debaran hangat melalui sentuhan lembutnya. Menyadari siapa yang kini memeluknya, Arumi menghela nafas panjang. Alfian mempererat pelukannya, lalu mencium pundak Arumi dengan lembut.
Sedang apa? Apa sudah siap untuk pulang? Bisiknya dengan lembut. Mata Arumi berbinar mendengar suara Alfian. Gadis itu membalikkan badannya, tangannya pun mengalungkan lembut di leher Alfian, seraya tersenyum manis. Berat rasanya meninggalkan negara ini. Lihatlah, di sini begitu indah. Rasanya aku tak ingin pulang, ungkap Arumi seraya jemarinya membelai rambut Alfian. Kita bisa kemari lagi saat nanti liburan, jawab Alfian lalu mengecup bibir Arumi. Namun gadis itu menahan tengkuk Alfian dan memperdalam ciumannya yang membuat lumatan-lumatan kecil. Alfian yang tak tahan segera membalas ciuman itu dengan sedikit agresif. Jangan menggoda aku sekarang. Aku bisa hilang kendali dan kita akan ketinggalan pesawat. Biarkan saja ketinggalan pesawat. Aku tidak rela pergi dari sini cepat ini. Di sini kita hanya berdua, tanpa ada yang mengganggu, ucap Arumi. Gadis itu menatap lekat suaminya. Dia menyadari jika setelah pulang dari sini, apa Alfian masih akan seperti ini kepadanya nanti. Aku akan mengajakmu kemari lagi nanti. Kita masih punya banyak waktu untuk berlibur berikutnya. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang yuk. Arumi menggandeng tangan Alfian beranjak pergi dari sana. Koper mereka sudah diturunkan lebih dulu oleh Rumboy. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan selama 22 jam, mereka akhirnya sampai di Jakarta. Alfian dan Arumi segera menuju rumah mereka. Saat memasuki rumah, kehadiran mereka sudah disambut oleh maid yang bekerja di sana. Tuan, Nona, kalian sudah pulang? Tanya maid itu tersenyum bahagia melihat majikannya kembali dari bulan madu. Iya Bi, kami baru pulang. Arumi mengempaskan tubuhnya di sofa, dia menyadarkan punggungnya di sandaran sofa. Nyamannya. Kamu lelah sayang? Tanya Alfian ikut duduk di sebelah sang istri. Perjalanan yang sangat melelahkan. Hari ini aku ingin tidur seharian, boleh kan? Tentu saja boleh. Istirahatlah. Bersamamu. Iya, baiklah, ayo. Alfian segera bangkit dari duduknya dan menggandeng tangan Arumi, namun gadis itu tak bergeming. Kenapa? Katanya ingin istirahat. Gendong? Arumi mengulurkan kedua tangannya. Alfian terkekeh, kemudian dia berjongkok membelakangi istrinya itu. Arumi segera naik ke punggung Alfian dan pria itu mulai menggendongnya menuju kamar. Alfian menurunkan Arumi saat sudah di dalam kamar. Mereka langsung naik ke atas ranjang untuk istirahat. Namun, tiba-tiba ponsel Alfian berbunyi. Pria itu segera meraih ponselnya di atas nakas dan melihat siapa yang tengah menghubunginya. Radit. Ada apa dia menghubungiku ya? Batin Alfian bertanya-tanya. Siapa? Temanku. Sebentar ya, aku angkat dulu. Kamu istirahat saja dulu, jawab Alfian. Dia lalu berjalan menuju ke arah balkon kamar. Alfian segera mengangkat panggilan itu. Ada apa? Kamu di mana? Apa kamu sudah pulang dari Paris? Baru saja sampai. Kenapa? Bisakah nanti malam kita bertemu? Nanti malam? Baiklah. Kita bertemu di mana? Di kafe biasanya. Nanti malam aku tunggu. Ada seseorang yang juga ingin bertemu denganmu. Seseorang yang ingin bertemu denganku? Siapa sih? Adalah. Datang saja nanti malam jam 8. Aku menunggumu. Radit mematikan panggilannya sepihak membuat Alfian berpikir. Siapa yang ingin bertemu denganku ya? Gumamnya pelan. Singkatnya, malam harinya Alfian menghampiri Arumi yang tengah memainkan ponselnya di atas ranjang sambil menyandarkan punggungnya di dashboard ranjang. Sayang, aku pergi dulu ya. Radit, temanku, ingin bertemu. Kamu istirahat saja. Sepertinya ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Apa kamu akan pulang larut malam? Entahlah, jangan menungguku. Nanti setelah selesai bicara dengannya, aku akan segera pulang. Baiklah kalau begitu. Alfian mengecup kening Arumi dengan sayang. Pria itu sudah membuka hatinya untuk Arumi, begitupun dengan gadis itu. Mulai sekarang mereka akan menjalani pernikahan ini.
Pria itu segera menyambar kunci mobilnya lalu pergi dari sana. Arumi tersenyum senang. Dia menatap kepergian suaminya hingga tak terlihat. Aku harap kamu akan terus seperti ini, gumamnya. Namun dia teringat sesuatu. Arumi segera membuka laci nakas dan melihat figura foto yang tersimpan rapi di sana. Arumi meraih foto itu dan menatapnya. Mungkin aku sangat jahat. Aku berharap dan berdoa semoga kamu tidak kembali dalam kehidupan Alfian. Kamu sudah meninggalkannya dan sekarang Alfian akan menjalani kehidupan baru bersama aku. Maafkan aku jika aku egois. Tapi jika kamu mencintainya, pasti kamu tidak akan pernah meninggalkannya, bukan? Ucap Arumi pada foto Monica. Namun tiba-tiba foto pernikahan yang ada di dinding terjatuh dan pecah. Arumi tersentak kaget melihat itu. Dia bangkit dari ranjang dan menghampiri figura yang terjatuh tersebut. Arumi menengadah dan melihat paku yang ada di tembok sudah tidak ada. Pakunya sepertinya kurang kokoh. Gumam Arumi memunguti foto dan pecahan bling yang ada di lantai, lalu membersihkan sisa-sisanya. Namun tiba-tiba dadanya merasa sesak melihat figura itu sudah terbentuk. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak ya? Mungkin hanya perasaanku saja. Sebaiknya aku akan tidurlah. Besok saja figuranya diganti dengan yang baru, ucap Arumi kemudian melangkah ke ranjang. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam menuju kafe tempat janjian, Alfian akhirnya tiba di kafe tersebut. Kendaraan silver metalik miliknya melaju pelan mencari tempat parkir di depan kafe. Saat dia menemukan tempat yang cukup, dia memarkir mobilnya dengan hati-hati. Engsel pintu mobil membuka dengan cekatan, dan Alfian melangkahkan kakinya turun. Alfian tersenyum tipis saat melihat Radit tengah duduk sambil memainkan ponselnya di meja pojok. Dia menangkap sosok yang tidak asing di sebelah Radit. Alfian segera menghampiri keduanya. Dia kemudian duduk di hadapan mereka. Kamu sudah datang. Oh, ternyata kamu yang ingin bertemu denganku, Van. Apa kabar? Lama tidak bertemu. Aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Aku dengar kamu sudah menikah, tanya Evan. Ya, aku baik. Dan ya, seminggu yang lalu aku baru saja melangsungkan pernikahan. Syukurlah kalau kamu baik. Tapi sayangnya orang yang ingin bertemu denganmu bukan aku. Tapi aku juga ingin bertemu denganmu sih, karena kita juga sudah lama tidak bertemu. Ada orang lagi? Iya, ada 1 orang lagi. Alfian mengerutkan kedua alisnya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari orang yang katanya ingin bertemu dengannya. Tenang, dia masih di toilet. Tunggu saja. Siapa sih? Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Tak lama kemudian orang yang mereka tunggu akhirnya muncul dengan langkah tergesa-gesa. Maaf, menunggu lama, ucap gadis itu dengan nada penyesalan. Seketika itu juga Alfian menoleh ke arahnya. Matanya membulat tak percaya saat melihat sosok di hadapannya. Sosok yang selama ini sangat dia rindukan dan selalu ada dalam pikirannya. Alfian berdiri dengan cepat. Dengan refleks dia memeluk Monica dengan erat, merasakan hangat tubuh gadis itu yang kembali menyentuh jiwanya setelah lama tak bertemu. Alfian melepas pelukannya dan menangkup pipi Monica dengan kedua tangannya. Matanya sudah berkaca-kaca menatap gadis itu. Apa benar ini kamu? Aku sedang tidak bermimpi kan? Iya, ini aku. Jawabnya membuat Alfian meneteskan matanya seketika. Kamu tahu betapa aku sangat merindukanmu selama ini. Aku benar-benar sangat kehilanganmu, Monica. Aku mohon jangan pergi lagi, lanjutnya. Monica membalas pelukan pria itu. Aku tidak akan pergi lagi. Radit dan Evan menatap haru pertemuan mereka. Hei, kalian melupakan kami. Kalau begitu sebaiknya kami pergi dari sajalah dari sini. Silakan kalian bicara berdua. Terima kasih banyak, Dit.
Sama-sama. Ya sudah, kalau gitu, ayo Van, kita harus pergi dari sini daripada nanti jadi obat nyamuk. Baiklah, ayo. Kamu kemana saja selama ini? Aku begitu sangat gila mencarimu selama ini. Kenapa tiba-tiba kamu pergi dan menghilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali? Maafkan aku, Alfian. Semuanya terjadi begitu sangat cepat. Aku pergi bersama keluargaku ke Swiss. Kamu tahu kan jika waktu itu ayahku terkena skandal penggelapan dana perusahaan. Padahal itu semua hanyalah fitnah. Tapi kami sekeluarga harus menanggung semua itu. Ayah memutuskan kami sekeluarga pindah dari negara ini dan memblokir semua kontak agar tidak ada yang bisa melacak kepergian kami. Dan di sana aku coba melanjutkan kuliahku. Aku sudah putus asa mencarimu. Aku tidak tahu harus kemana. Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali lagi kemari. Berjanjilah jika kamu tidak akan pergi lagi. Ya, aku berjanji akan tetap di sini. Oh ya, apa berita yang ku dengar itu benar? Jika kamu sudah menikah? Benar, aku sudah menikah. Tapi itu tidak akan berubah segalanya. Aku masih mencintaimu, Monica. Kamu masih ada di hatiku. Benarkah? Lalu bagaimana dengan istrimu? Apa kamu tidak mencintainya? Aku tidak mencintainya, jawab Alfian kemudian. Maafkan aku, Arumi. Aku tidak ingin kehilangan Monica lagi, batin Alfian. Kalau begitu, aku ingin kembali bersamamu, Alfian. Aku juga masih sangat mencintaimu, ucap Monica bersemangat, matanya berbinar dan merasakan hangat di dadanya. Dia tersenyum lebar lalu membuka tangannya untuk memeluk Alfian dengan erat. Alfian yang merasa tubuh Monica memeluknya seharusnya berbahagia. Tapi ada perasaan aneh dalam dirinya. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban yang tiba-tiba menumpuk di hatinya. Harusnya dia bahagia karena kekasih yang telah lama dia cari akhirnya telah kembali. Namun kenapa justru dia merasa ragu? Jam 2 dini hari. Setelah mengantar Monica pulang ke apartemennya, Alfian memutuskan untuk pulang. Dia mengobrol banyak dengan gadis itu tadi. Alfian masuk ke dalam kamar. Dia langsung menuju ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan dirinya, dia duduk di birai ranjang dan menatap sayu pada wanita yang telah menjadi istrinya itu. Tiba-tiba buliran bening menetes dari pelupuk matanya tanpa diminta. Dia mengelus urai panjang Arumi dengan lembut. Alfian takut akan mengusik tidur Arumi. Maafkan aku. Dia telah kembali. Aku tidak ingin menyakitimu dan aku juga tidak ingin kehilangannya lagi. Maafkan aku yang begitu sangat egois. Maaf, gumamnya dengan pelan. Singkatnya jam 7 pagi. Seperti biasa Arumi bangun lebih dulu. Dia menoleh ke arah Alfian yang masih tertidur lelap. Entah jam berapa pria itu pulang semalam. Arumi mengecup pipi Alfian dengan lembut dan tersenyum. Selamat pagi. Namun Alfian tak bergeming, dia masih terjaga dalam tidurnya. Arumi memutuskan pergi ke kamar mandi lalu menyiapkan sarapan untuk suaminya. 1 jam Arumi berkutat di dapur bersama maid. Dia kemudian menata makanan di meja makan. Tak berapa lama atensinya tertuju pada Alfian yang sudah rapi hendak ke kantor. Pria itu mengambil Arumi lalu duduk di sana. Selamat pagi. Semalam kamu pulang jam berapa? Jam 2. Kamu hari ini sudah mulai ke kantor? Baiklah. Makanlah yang banyak ya. Aku sudah membuatkanmu nasi goreng. Semoga kamu menyukainya. Arumi tersenyum lebar. Alfian tak melihat istrinya itu. Dia hanya fokus pada makanan yang ada di hadapannya. Wah, gila sih, langsung berubah Alfian ya. Ini nih ternyata puncak masalahnya di sini. Lanjut, Mas Nara ikut greget nih. Selama sarapan berlangsung hanya ada keheningan.
Di ruangan itu hanya terdengar suara dentingan sendok. Arumi menyadari jika ada sesuatu yang aneh pada Alfian. Kenapa dia menjadi dingin? Seperti pertama kali mereka menikah dulu. Aku sudah selesai. Aku berangkat sekarang. Alfian mengusap mulutnya dengan sapu tangan. Dia berdiri dari duduknya lalu meraih tas kantor di kursi sebelahnya lalu pergi begitu saja. Arumi menatap kepergian suaminya itu dengan alis yang mengerut. Ada apa dengannya ya? Kenapa dia dingin sekali? Sikapnya kembali seperti dulu. Apa aku melakukan kesalahan? Tapi sebelumnya dia baik-baik saja. Apa dia sedang ada masalah? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai berputar di kepala Arumi. Alfian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju kantor. Pikirannya masih tertuju pada Arumi dan Monica. Hatinya kini sangat dilema. Dia benar-benar tidak bisa fokus sekarang. Tak berapa lama mobil itu berhenti di depan perusahaan Sanjaya. Saat masuk dalam ruangan, dia melihat Tristan ada di sana sedang menandatangani berkas-berkas untuk meeting siang ini. Alfian, kamu sudah ke kantor? Ya, aku sudah mulai ke kantor hari ini. Baiklah kalau begitu. Bagaimana bulan madamu? Apa menyenangkan? Jangan bertanya tentang urusan pribadi di kantor. Ya, baiklah. Ya sudah, kalau begitu aku akan kembali ke kantorku. Semua pekerjaanmu sudah aku kerjakan. Nanti siang akan ada rapat direksi. Oh ya, beberapa hari yang lalu Radit datang kemari dan ingin mengajakmu bekerja sama. Berhubung kamu masih bulan madu, jadi aku bilang padanya untuk datang kembali nanti jika kamu sudah mulai aktivitas kembali. Kenapa kamu tidak menyetujuinya saja? Ya tentu saja tidak bisa lah. Aku tidak mau lancang. Kenapa? Bukankah perusahaan ini adalah perusahaan keluarga? Tapi kamu pemimpin di sini. Aku hanya membantu saja. Baiklah. Sepertinya urusanku sudah selesai. Aku harus kembali ke perusahaanku sendiri. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Aneh saja Arumi menikah denganmu, Kak. Mungkin aku tidak akan terlibat hati seperti ini. Sekarang aku bingung. Monica sudah kembali dan aku juga sudah mulai menaruh hati pada Arumi. Ya Tuhan, bagaimana ini ya? Gumam pria itu menyugar rambutnya ke atas frustasi. Di sisi lain, Arumi kini tengah duduk di ruang tengah. Dia menonton drama favoritnya, tapi dia tidak benar-benar menikmatinya. Arumi masih kepikiran dengan sikap Alfian yang kembali dingin seperti pertama kali mereka bertemu. Entah apa yang terjadi padanya, Arumi tidak mengerti. Kenapa ya? Dia ada masalah kah? Namun tiba-tiba bel berbunyi. Arumi segera ke depan membuka pintu. Dia terkejut karena ibu mertuanya sudah berdiri di hadapannya. Ibu, sayang, bagaimana kabarmu? Baik, mari masuk. Kenapa sepi sekali? Apa Alfian sudah ke kantor? Iya, hari ini Alfian sudah mulai ke kantor, Bu. Lalu bagaimana bulan madu kalian? Apa menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Bahkan aku tidak mau pulang. Benarkah? Wah, berarti itu tandanya kalian akan segera memberikan cucu kalau begitu. Nyonya Naila terlihat sangat antusias. Arumi hanya tersenyum malu-malu. Pipinya merona bak tomat sekarang. Nyonya Naila menyadari itu berarti usahanya tidak sia-sia. Semoga saja setelah bulan madu ini ada kabar baik-baik dari Alfian dan Arumi. Nyonya Naila benar-benar tidak sabar ingin menggendong cucu dari mereka. Ibu, bolehkah ibu memberikan tips padaku bagaimana agar suami mencintai kita? Tentu saja, tentu saja. Nyonya Naila tampak bersemangat. Wanita Parubaya itu langsung memberikan beberapa tips pada Arumi. Gadis itu mendengarkan dengan seksama. Sesekali alisnya mengerut dan mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. Bagaimana? Apa kamu sudah mengerti? Aku mengerti, Bu. Terima kasih banyak. Aku akan mempraktekannya. Bagus, itu namanya istri yang baik. Arumi tersenyum, dia akan menerapkan apa yang telah diajarkan oleh ibu mertuanya itu. Semoga saja setelah ini Alfian akan mencintainya dengan tulus.
dia menjalani pernikahan ini dengan penuh cinta. Di sisi lain, tok tok, masuk. Hai, Alfian. Monica, kenapa kamu datang kemari? Kenapa? Emang tidak boleh? Bukan seperti itu. Tapi kamu tidak bilang sebelumnya. Aku ingin memberikan kejutan padamu. Oh ya, aku bawakan makan siang untukmu. Ayo kita makan siang bersama. Loh, kenapa? Kamu tidak suka ya? Monica meletakkan rantang makanan di atas meja. Alfian, pria itu, masih menatapnya bingung. Padahal aku bersusah payah memasak makanan ini untukmu loh. Aku suka. Siapa bilang aku tidak suka? Ya sudah, ayo kita makan bersama kalau begitu. Monica tersenyum penuh kemenangan. Dia kemudian mulai membuka rantang makanan yang ada di meja dan menatanya. Sementara itu, kini Arumi dan mertuanya baru saja selesai memasak makan siang. Siang ini sesuai perintah sang mertua, Arumi akan mengirimkan makanan itu ke kantor Alfian. Apa Alfian akan suka, Bu? Tentu saja, sayang. Dia pasti akan sangat suka karena ini semua adalah makanan favoritnya. Baiklah. Ya sudah, sebaiknya kamu berangkat saja sekarang. Sebentar lagi waktunya makan jam siang. Iya, Bu. Kalau begitu aku berangkat dulu ke kantor Alfian. Arumi segera menenteng rantang makanan itu. Diantar oleh supir menuju kantor Alfian. 30 menit perjalanan menuju kantor Alfian, Arumi turun dari mobil lalu berjalan masuk ke dalam. Dia langsung menuju ke resepsionis untuk menanyakan di mana ruangan Alfian berada. Permisi, di mana ruangan Tuan Alfian Sanjaya? Nyonya Arumi, istri Tuan Alfian bukan? Benar, saya istri Tuan Alfian. Senang bertemu dengan Anda. Ruangan Tuan Alfian ada di lantai 3, sebelah lift utama. Apa perlu saya antarkan, Nyonya? Tidak perlu. Saya akan ke sana sendiri. Terima kasih. Jantung Arumi berdetak kencang. Ini pertama kalinya dia memasuki perusahaan Sanjaya. Perusahaan itu besarnya 3 kali lipat dari perusahaan keluarganya. Pantas keluarga Sanjaya adalah keluarga konglomerat dan sukses di kota besar ini. Senyuman di bibir Arumi terus mengembang. Dia berjalan menyusuri lorong. Setiap karyawan yang bertemu dengannya mengangguk hormat. Mereka tahu jika wanita itu adalah istri Alfian, karena memang pernikahannya dengan Alfian waktu itu dirayakan dengan sangat mewah hingga semua orang tahu siapa Arumi. Dia terus berjalan menuju ke ruangan Alfian. Arumi melihat papan nama di atas pintu. Dia mendekat dan hendak mengetuk pintu, namun terdengar suara tawa perempuan di dalam ruangan itu. Ada suara Alfian juga. Mereka sepertinya sedang bersenda gurau. Alfian dengan siapa ya? Sepertinya kerap sekali. Arumi membuka sedikit pintu ruangan itu dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara sama sekali. Gadis itu berusaha melihat ke dalam. Seketika netra Arumi melebar melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Seorang wanita kini duduk di pangkuan Alfian dan sedang menyuapi makan. Jantung Arumi seketika seolah berhenti berdetak saat itu juga. Dengan air mata yang sudah turun, Arumi menutup mulutnya dengan tangan. Dia memundurkan langkah kakinya perlahan meninggalkan tempat itu. Arumi berjalan sedikit cepat, menyusuri lorong dengan air mata yang terus menetes. Dia berusaha menetes air matanya namun tidak bisa. Entah kenapa air mata sialan itu terus turun membasahi pipi mulusnya. Dan bruk, tanpa melihat jalan, gadis itu menabrak seseorang. Seketika rantang makanan yang dibawa Arumi terjatuh, namun tidak sampai terbuka sehingga tidak berantakan. Dia bergegas mengambil rantang makanan itu dengan cepat. Maafkan saya. Arumi membungkuk seraya mengusap air matanya. Kamu tidak apa-apa? Tidak, sekali lagi maafkan. Dia lalu beranjak pergi dari sana. Pria itu kembali melanjutkan langkah kakinya. Namun saat satu langkah tidak sengaja dia menginjak sesuatu. Dia mengambil gelang yang ada di bawah kakinya. Mungkin punya gadis itu. Gumamnya lalu segera pergi mengejar Arumi. Arumi terus melangkahkan kakinya dengan sangat cepat. Hatinya benar-benar kacau saat ini ketika melihat pria yang menjadi suaminya tengah bersama wanita lain. Dia tidak memperdulikan sekitarnya yang dia tahu sekarang adalah berjalan tanpa arah dan tujuan. Pandangannya kosong,
Matanya masih basah karena air mata yang menetes terus. "Nona, tunggu Nona!" teriak pria itu berusaha mengejar Arumi tapi tidak dihiraukan. Arumi bergegas hendak menyeberang jalan tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. Lalainya melangkah tanpa aba-aba. Tiba-tiba dari kejauhan nampak sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Pria yang mengejar Arumi langsung bergegas menarik tangan gadis itu ke pinggir jalan. Tepat ketika mobil itu melintas begitu dekat di depannya, tangan Arumi ditarik dengan kuat, menabrak dada bidang pria yang telah menyelamatkan dirinya dari maut. Perlahan gadis itu mendongak, mata mereka bertemu beradu pandang. Kedua manik itu berbicara tanpa suara. "Nona, apakah kamu sudah gila? Kamu menyeberang tanpa tengok kanan kiri. Kamu bisa tertabrak." Arumi terdiam. Dia menatap pria itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Nona, apa kamu tidak apa-apa? Maaf, aku terbawa emosi." Namun seketika itu juga tangis Arumi pecah. Pria itu langsung panik dan melihat sekitarnya. Hei, kenapa kamu menangis? Hei, jangan menangis. Nanti dikira aku melukaimu." "Sudahlah, diam. Cukup. Dia menepuk-nepuk pundak Arumi untuk menenangkannya. Arumi terus menangis dan tanpa sadar dia langsung memeluk pria itu dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang pria tersebut. Sang pria hanya tertegun dan mematung di tempat. Dia menghela nafas panjang, lalu menepuk-nepuk punggung Arumi pelan. "Shh, cukup, udah jangan nangis. Apa kamu ada masalah? Coba ceritakan, siapa tahu aku bisa membantumu." Ucapnya lirih, pria itu bisa merasakan jika dadanya basah karena air mata Arumi. Dia masih membiarkan agar Arumi melampiaskan tangisan di dadanya. Setelah tangis gadis itu reda, dia lalu mendongak menatap pria itu dengan hidung yang sudah memerah. "Ini, hapuslah air matamu. Lihatlah, hidungmu sudah merah seperti tomat." Arumi menerima sapu tangan itu. Dia mengusap air mata di pipinya, kemudian mengusap ingus di hidungnya. "Terima kasih." Pria itu tidak menerima sapu tangan itu, namun langsung menyarankan, "Buang aja." Ucapnya sambil meringis merasa jijik. "Oh, kenapa kamu menangis? Apa kamu ada masalah?" tanya pria itu lagi dengan tatapan simpatik. Dan Arumi mengangguk pelan. Raut wajahnya menyeratkan kepedihan. "Ceritakanlah. Barangkali aku bisa membantumu. Itu pun jika kamu percaya padaku. Apa kamu mau mendengarkan ceritaku? Mungkin aku sangat membosankan." "Tentu saja, asal kamu tahu, aku ini adalah pendengar yang baik loh," jawab pria itu sembari mengangkat kedua tangannya seolah menegaskan. Arumi mengangguk pelan. Dia menatap pria itu tajam. Dari wajahnya yang tampak jujur serta senyumannya yang membuat hati nyaman, Arumi merasa bahwa pria itu bisa dipercaya. Dan memang saat ini dia sangat membutuhkan tempat untuk meluapkan perasaannya. "Baiklah, kita cari tempat untuk bicara." Pria itu memberikan sebotol air pada Arumi. Mereka kini duduk di bangku yang ada di pinggiran taman kota. Dia kemudian duduk di sebelah Arumi dan menatapnya serius. "Aku Radit. Kamu siapa?" "Arumi. Sekarang ceritakan. Kamu ada masalah apa?" "Aku melihat suamiku bersama wanita lain." "Oh, jadi kamu sudah menikah?" tanyanya. Arumi mengangguk pelan dan menunduk. "Tunggu, kamu sedang apa di perusahaan Sanjaya? Apa suamimu bekerja di perusahaan itu?" Radit semakin penasaran. "Dia pemimpin perusahaan Sanjaya. Namanya Alfian Sanjaya." "Jadi kamu istri Alfian?" "Iya, aku istrinya." "Jadi kamu sudah tahu jika Alfian sudah kembali dengan Monica?" "Kamu mengenal Alfian? Jadi wanita yang bersama dengannya adalah Monica?" "Ya tentu saja aku mengenal mereka. Mereka adalah temanku. Monica baru saja kembali dari Swiss." "Jadi Monica itu adalah kekasih Alfian yang menghilang. Dia sudah kembali. Pantas saja sikapnya langsung berubah padaku. Jadi ini alasannya," gumam Arumi. "Berubah? Apa maksudmu?"
Bukankah Alfian menikah denganmu memang hanya karena bisnis? Dan kalian sama-sama tidak menginginkan pernikahan ini, bukan? Awalnya memang seperti itu. Tapi saat di Paris dia menyatakan perasaannya padaku. Dia bilang sudah mulai mencintaiku dan membuka hatinya untuk menerimaku sebagai istrinya. Aku pun juga sudah mulai mencintainya. Jelasnya dengan lirih. Aku tidak menyangka ternyata yang dikatakannya hanyalah bualan. Aku sudah menyerahkan semuanya padanya. Tapi di saat kekasihnya kembali, dia melupakan itu semua. Arumi menarik sudut bibirnya, mengekspresikan senyuman miris saat mengingat kejadian di Paris. Ternyata dia telah terperangkap dalam jebakan licik Alfian. Ketika terbuai dalam godaan Alfian, Arumi tak bisa mengontrol diri dan akhirnya terbuai oleh pesona pria itu. Sial. Kenapa aku bisa begitu bodohnya? Gumam Arumi dengan tatapan nanar. Di sisi lain, Radit yang tak sengaja mendengar keluhan Arumi merasa perasaannya bersalah mulai menyelimuti hatinya. Bagaimanapun, dia ikut andil dalam mempertemukan Alfian dengan Monica. Jika saja Radit tahu, pasti dia akan melarang Monica untuk dekat-dekat lagi dengan pria tersebut. Aku akan bicara dengan Alfian. Tidak perlu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mengurus masalahku sendiri dengan Alfian, tegas Arumi sekali lagi. Di sisi lain di ruangan Alfian. Sayang, aku ke toilet dulu ya, ucap Monica berdiri dari pangkuan Alfian. Ya, baiklah. Jangan lama-lama ya. Aku akan segera kembali. Monica berjalan menyusuri lorong. Para karyawan di sana berbisik-bisik seraya melirik wanita itu. Tapi Monica tidak peduli dengan mereka semua. Monica berdiri di depan wastafel. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengangkat panggilan seseorang yang sedari tadi menelponnya. Halo? Bagaimana? Apa kamu berhasil? Apa yang tidak aku bisa? Mudah sekali membuat Alfian kembali padaku. Dia masih sangat mencintaiku, jawab Monica tersenyum. Bagus. Kamu memang bisa diandalkan. Terdengar suara tawa yang menguar. Tapi kamu jangan lupa, ini tidak gratis. Kamu tenang aja. Aku pasti akan membayarmu mahal jika kamu berhasil dengan tugasmu. Dan bukankah Alfian kaya? Kamu keruk saja uangnya. Ya hitung-hitung sebagai bonus untukmu. Kalau masalah itu jangan khawatir. Aku akan kuras hartanya sedikit demi sedikit. Monica menatap dirinya sendiri di kaca. Dia tersenyum penuh kelicikan. Terserah kamu aja. Yang penting jangan lupakan tujuan utamamu. Apa kamu mengerti? Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Aku tidak mau kekasihku menunggu lama. Setelah menutup panggilan itu, Monica mencuci tangannya dan merapikan dress yang dia kenakan. Dia memoles sedikit lipstik di bibirnya agar terlihat fresh. Sempurna. Kamu memang sangat cantik dan pintar, Monica, ucapnya pada dirinya sendiri. Gadis itu segera keluar dari kamar mandi lalu kembali ke ruangan Alfian. Monica berjalan dengan anggun menghampiri pria yang tengah fokus pada pekerjaannya. Sayang, aku bosan di sini. Maukah kamu menemaniku jalan-jalan? Aku belum sempat jalan-jalan setelah tiba di kota ini. Aduh, maafkan aku sayang. Sebentar lagi ada meeting dan aku harus hadir. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi sendiri aja, jawab Monica seraya memanyunkan bibirnya. Alfian tersenyum dan menatap Monica. Jangan marah. Alfian mengeluarkan dompetnya dan mengambil kartu kredit yang ada di sana. Ini, pakailah. Belilah apapun yang kamu mau. Maaf ya, hari ini aku tidak bisa mengantarmu. Benarkah? Apapun yang ku mau. Alfian mengangguk. Terima kasih banyak sayang, kamu masih sama seperti dulu. Tahu apa yang membuatku senang? Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Nanti aku akan menghubungimu. Monica tersenyum kemudian mengecup pipi Alfian dengan lembut. Ya, bersenang-senanglah. Monica kemudian pergi dari sana. Alfian menghela nafasnya panjang seraya menatap kepergian wanita itu hingga menghilang. Singkatnya jam 7 malam.
Arumi sedang duduk di atas ranjang seraya menyandarkan punggungnya di dashboard ranjang. Dia menggenggam gelang yang dia dapatkan dari Paris waktu itu. Air matanya kembali menetes menatap gelang tersebut. Kenapa ini rasanya sakit sekali ya Tuhan? Baru saja aku merasakan perasaan ini, tapi kenapa harus sesakit ini sekarang? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.